لله نحمده ونستعينه ونستغفره لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menimpahkan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, hingga bisa bertemu sampai pada hari yang ke-21 Ramadan. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, iman Islam, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjalani saum Ramadan dan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana tentang doa dan keutamaannya. Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang sama-sama mungkin kita sering dengar di berbagai kajian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jelas pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa apabila hamba-hamba Allah, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Namun di dalam ayat ini ada dua syarat yang harus dipenuhi agar doa, ya, permohonan kita kepada Allah itu bisa dipenuhi, yaitu hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi yang pertama adalah memenuhi segala perintah Allah dan beriman, ya. Syarat dua itu menjadi syarat yang sangat mendasar bagi terkabulnya sebuah doa, ya. Jadi sekali lagi, syarat terkabulnya sebuah doa adalah memenuhi segala perintah Allah dan beriman kepada Allah, ya. Artinya ketaatan, ya, ketaatan seseorang kepada Allah itu mempengaruhi bagaimana terkabul tidaknya doa. Karena doa itu salah satu penyebab, ya, bisa tercapainya keinginan, ya, salah satu penyebab bisa terhindarnya seseorang dari mara bahaya, dari bala bencana, ya. Minimal seseorang itu bisa teringankan beban penderitaannya, beban musibah yang ia hadapi dengan doa-doa yang ia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, di surat Qaf, ya, di surat Qaf itu bagaimana tentang dekatnya Allah terhadap hambanya itu. Allah sampaikan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Subhanallah. Ya, sesungguhnya, saya ulangi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah itu begitu dekatnya terhadap hambanya. Allah sampai tahu apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Hati kita baru berbisik saja Allah sudah tahu. Lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran kita Allah sudah tahu. Baru berasa terenyuh dalam pikiran bahwa ada lintasan yang mungkin kita sempat suuzon kepada Allah, ya Allah sudah tahu. Jadi sesuatu yang berbisik, hanya baru berbisik dalam hati kita, Allah sudah tahu. Begitu dekatnya Allah. Jadi agar ini menjadi kewaspadaan sebagai hamba-hamba yang beriman. Jadi ini bentuk ayat yang menunjukkan bagaimana ma'iyatullah, ya. Ya, Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita, ya. Agar kita tidak bisa sembarangan, tidak bisa semena-mena melakukan zolim, ya, kezoliman kepada orang lain, apapun zolim bermaksiat kepada dirinya sendiri. Karena peringatan ayat ini begitu jelas tegas bahwa, ya, di sini pengawasan Allah, ya, muraqabatullah itu di sini. Di ayat ini jelas sekali bahwa Allah sangat dekat, sampai Allah itu tahu apa yang dibisikkan oleh lintasan pikiran dan hati kita. Itu bagaimana dekatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan tentang, kita kembali kepada keutamaan doa, ya, bahwa ketika kita melakukan atau berdoa kepada Allah, ya, Nabi pun menyampaikan tentang bagaimana kekuatan doa, ya, bahwa doa adalah senjata kaum mukmin, tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Ya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Dan doa ini ketika bersanding, ya, dengan musibah, ya, doa itu mempunyai 3 kondisi, ya. Ini dibahas oleh Syekh Ibnu Qayyim Zauziyah tentang dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dawa, ya, tentang penyakit dan obatnya. Di situ dibahas tentang bagaimana doa dan segala macam kekuatannya dan keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan doa. Saya ingin ringkas saja karena waktu yang begitu singkat, ya. Jadi doa ketika bersanding dengan musibah, dia mempunyai 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, yang ke-1, doa lebih kuat daripada musibah. Doa bisa lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah, ya. Itu yang pertama. Jadi kekuatan doa itu luar biasa, subhanallah, ya. Karena ketaatan seseorang yang begitu terjaga kepada Allah, maka doa-doanya mampu mencegah dirinya dari tertimpanya musibah. Luar biasa, subhanallah, gitu ya. Itu keutamaan dari doa ketika doa bersanding dengan musibah. Yang kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Akibatnya
doa terkalahkan sehingga musibah menimpa orang yang bersangkutan. Ya. Doa lebih lemah daripada musibah. Akibatnya doa terkalahkan sehingga musibah menimpa orang yang bersangkutan. Artinya, kenapa doanya lemah? Karena mungkin selama ini ketaatannya kepada Allah tidak terjaga, tidak terawat. Ya, hingga bagaimana Allah mau mengabulkan sementara dia jauh daripada ketaatannya kepada Allah. Lebih banyak maksiatnya ketimbang ketaatannya kepada Allah. Hingga doa-doa yang ia sanjungkan, yang ia utarakan kepada Allah siang dan malam itu lemah dari terkabulnya, karena Allah melihat begitu lemah pula ketaatannya kepada Allah. Jadi belum memenuhi syarat untuk Allah kabulkan atas doa-doa yang ia lantunkan siang dan malam kepada Allah. Hingga akhirnya musibah ya, beruntun atau bertubi-tubi, atau seolah-olah musibah yang ia alami tidak ada habisnya. Karena tadi doanya terhalang oleh maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang ia lakukan dan mungkin belum sempat ia tobati. Itu. Yang ketiga adalah doa, posisi doa ketika bersanding dengan musibah, satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Ya. Keterangan ini dibahas di Al-Hakim, ya, riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hadarun min qadarin, wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u faya tajibani ila yaumil qiyamah." Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya lantas saling bertarung hingga datang hari kiamat. Ya. Jelas sekali bahwa hadis ini memberikan semangat pada hamba-hamba beriman bahwa kemampuan doa itu, ya, ketika doa itu memang benar-benar diikuti dengan ketaatan, ya, diikuti dengan keimanan, diikuti dengan ruhiyah, ya, yang penuh dengan hayatul iman, ya, dengan hamasah keimanan yang luar biasa, maka doa mampu menolak takdir. Ya, satu-satunya yang bisa menolak takdir hanyalah doa. Kewaspadaan kita, kehati-hatian kita tidak mampu menolak takdir. Dan doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi atau yang belum terjadi pada saat musibah itu turun. Ya. Minimal doa itu mampu meringankan beban musibah yang kita hadapi. Ya, seperti itu luar biasa bagaimana peran doa, ya, dalam kehidupan hamba-hamba yang beriman itu sangat berpengaruh. Ya, sekali lagi, bagaimana doa itu bisa terkabul, bisa terijabah, sangat sekali berpengaruh dari bagaimana ketaatan seseorang kepada Allah, ya, terjaga tidak, kualitas ketaatannya, kualitas keimanannya kepada Allah itu sangat berpengaruh akan terkabulnya doanya yang ia panjatkan
baik siang maupun malam. Demikian penjelasan tentang bagaimana keutamaan doa dan keutamaannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Sesungguhnya pembahasan tentang doa sangatlah panjang lebar dan membutuhkan waktu yang panjang ya. Tapi cukup kita ringkas di beberapa bagian saja yang bisa memberikan semangat kepada kita untuk memperbaiki diri, kepada saya pribadi juga untuk selalu memperbaiki diri, ya, menjaga ketaatan kepada Allah, menghindari maksiat-maksiat baik yang kecil maupun yang besar, agar kemaksiatan yang kita lakukan itu ya jangan sampai menghalangi terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.